Sahabat Rema yang terkasih, hari ini Senin tanggal 3 Januari 2022, hari biasa sesudah penampakan Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius. Renungan yang akan kita ambil adalah mewartakan Injil kepada semua orang. Sahabat Rema yang terkasih, Injil Matius mengisahkan pada kita awal pewartaan Yesus. Yesus mulai melakukan tugas publiknya setelah Yohanes ditangkap oleh Herodes. Yesus mengenal Yohanes. Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, tetapi ia bukan murid Yohanes. Ketika Yohanes ditangkap, Yesus pergi ke Kafarnaum di Galilea, kota yang juga dikuasai oleh Herodes yang menangkap Yohanes, tetapi sekaligus kota dagang, di mana banyak orang, baik orang-orang Yahudi maupun orang-orang Gentiles atau orang-orang non-Yahudi, itu berkerumun bersama, berlalu lalang bersama. Antara lain adalah orang Fenisia, orang Aram, maupun orang Basan. Pewartaan Injil di Kafarnaum ini menggenapi juga apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dan yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Boleh dikatakan bahwa ini merupakan nas kegenapan yang kelima dari 10 nas kegenapan yang dicatat oleh Injil Matius. Misi pewartaan Yesus sama dengan apa yang diungkapkan oleh Yohanes. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Namun Yesus tidak berhenti pada membaptis. Ia mengajar di rumah ibadat, memberitakan Injil, melenyapkan penyakit dan kelemahan, dan luar biasanya adalah banyak orang berbondong-bondong kepadanya dari segala tempat. Di sini kita menangkap bahwa pewartaan Tuhan tidak hanya ditujukan dan dirasakan oleh orang-orang Yahudi saja, tetapi oleh orang-orang non-Yahudi, dan Kafarnaum adalah tempat yang tepat untuk pewartaan itu. Sahabat Rema yang terkasih, mengikuti jejak Yesus, kesaksian dan pewartaan iman kita tidak boleh hanya berhenti pada komunitas seiman kita sendiri. Memang benar bahwa kita harus mendalami iman kita dengan lebih baik, supaya kita semakin yakin, semakin mampu untuk mempertanggungjawabkan iman kita. Namun di sisi lain, kita tidak boleh hanya aktif ke dalam. Aktif ke dalam itu bisa muncul karena beberapa faktor. Misalnya minder karena kurangnya pemahaman iman kita, atau takut mewartakan iman, atau merasakan bahwa keselamatan itu hanya untuk kita, dan sudah cukup kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, orang lain terserah kepada dorongan Roh Kudus. Melanjutkan semangat Tuhan berarti kita pun diundang untuk membangun relasi dengan saudara-saudara kita yang tidak seiman, untuk membagikan berkat keselamatan yang telah kita rasakan dan kita terima, untuk membangun dialog iman secara jujur dan penuh persaudaraan, untuk bekerja sama membangun kerajaan surga, bersikap dan berbicara mengenai Yesus, menyuarakan kebaikan, terlibat di dalam penderitaan saudara-saudari kita, serta membuka tangan bagi siapapun yang mau datang kepada kita. Sama seperti Tuhan kita datang untuk semua orang dan memilih Kafarnaum, demikian juga kita murid-muridnya, kita juga harus menjadi berkat bagi semua orang, menjumpai setiap orang, tetapi sekaligus membuka tangan kepada semua orang. Semoga Allah memberkati keluarga kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf, doakanlah kami.
Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.